Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Yang bermaksud sehingga apabila telah datang kepada seseorang daripada mereka oleh kematian. Artinya apabila mereka manusia ini sudah berada hampir dengan ajal kematiannya. Qala, berkatalah dia, Rabbirji'un, Rabbirji'un, Rabbirji'un. Wahai Tuhanku, kembalikanlah diriku. Kembalikanlah diriku. Atau dalam ayat yang lain, wahai Tuhanku, janganlah sekarang Engkau pindahkan aku daripada alam dunia ke alam barzah. Bagilah tempoh, bagilah perpanjangan masa. Kalau tidak boleh 1 tahun pun 1 bulan. Kalau tak boleh 1 bulan pun 1 minggu. Tak boleh 1 minggu pun 1 hari lah. Tak boleh 1 hari, setengah hari lah. Tak boleh 1 jam lah. Tak boleh 1 minit lah. Ini rayuan sesetengah manusia. Apabila sudah sangat hampir dengan ajal kematiannya. Merayu-rayu kepada Allah, kalau boleh jangan dimatikan. Kalau tidak boleh, tolong ditambahkan masa beberapa ketika. Janganlah dipindahkan daripada alam dunia yang selama dia hidup ke alam selepasnya yang namanya alam barzah. Alasan yang mereka kemukakan, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah,
supaya aku melakukan amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Hamba-Mu menyesal ya Allah karena cuai dalam hidup. Hamba-Mu menyesal ya Allah karena mensia-siakan peluang yang Engkau berikan. Perintah-Mu yang sewajibnya hamba-Mu lakukan, tapi hamba-Mu tinggalkan. Larangan-Mu yang sewajibnya diri ini tinggalkan, tapi dilanggar. Tolong ya Allah, hamba-Mu berilah panjangan masa ingin memperbaiki semuanya. Itu rayuan mereka. Menangis dengan air mata darah sekalipun, respon Allah Subhanahu wa taala, jawaban Allah, kalla, kalla, kalla. Tidak sama sekali. Tidak mungkin. Jangankan kamu ingin terus hidup di dunia, jangan kamu ingin tambahan masa 1 bulan, sesaat pun Allah kata, aku tak kabulkan. Kalla, tidak. Tempoh yang aku takkan untuk kamu hidup di dunia, melaksanakan kewajibanmu sebagai hambaku dan khalifahku telah tamat. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itulah ucapan yang dia orang tadi akan terus ucapkan. Tidak ada ucapan lain, tidak ada rayuan dan permintaan lain bagi manusia seperti ini yang mengabaikan nikmat hidup ketika sudah sangat hampir dengan ajalnya. Tidak ada ucapan lain, tidak ada rayuan lain kecuali ya Allah tolonglah tangguhkan, tolonglah teman, tolonglah teman. Itu yang mereka ulang-ulang, tapi tetap saja jawaban Allah, kalla, kalla, kalla. Hingga akhirnya ketika ia telah dipisahkan oleh Allah daripada kehidupan dunia untuk dihantar, dipindahkan pada kehidupan alam barzakh, ia gagal. Ia tidak mendapatkan apa yang dia rayu kepada Allah. Wa mi waraihim barzakh. Di depannya alam barzakh menunggu. Sedia ke tak sedia, takut ke tak berani, suka ke tak suka, detik itu, saat itu juga, dia mesti memulai perjalanan hidupnya yang sungguh berbeza sekali dengan kehidupannya di dunia, yakni alam barzakh, alam penungguan, penantian. Berapa lama? Ila yaumi yub'atun. Hingga hari mereka dibangkitkan. Ya mas sekalian, sengaja ayat ini saya baca lagi sekali. Dahulu pernah kita sampaikan, karena kita masih akan bicara tentang hakikat alam barzakh, menyambung apa yang kita uraikan minggu lepas. Seperkara yang perlu kita yakini bersama, alam barzakh yang sedang kita bicarakan ini sesuatu yang pasti berlaku, sesuatu yang pasti kita akan alami, alam yang pasti kita akan pergi ke sana. Bukan mungkin, apalagi mustahil, tapi pasti. Kata orang, sooner or later. Cepat atau lambat. Berapa lama lagi kita mesti berada di sana, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang pasti, kalau kita ingin tahu berapa lama kita akan berada di sana,
bergantung saki baki umur kita sekarang. Katakanlah bila Allah takdirkan, tetapkan umur kita katakanlah 100 tahun di Lauh Mahfuz. Sekarang kita sudah pakai 70 tahun, mana 30 tahun lagi. Jika Allah takdirkan umur kita katakanlah 75 tahun, dan sekarang kita sudah pakai 74 tahun, 1 tahun lagi. Dan jika sekiranya umur yang Allah tetapkan buat kita 70 tahun, sedangkan hingga hari ini kita telah memakainya selama 69 tahun, 11 bulan, 25 hari. Maknanya 5 hari lagi. Pasti kita akan berada di alam barzah. Inilah yang perlu kita ingat selalu dalam kehidupan. Tak kiralah kita sedang bekerja ke, kita sedang berumah tangga, sentiasa ingat yang suatu saat bila-bila masa yang Allah butuhkan untuk kita hidup di sini berakhir. Berakhir yang di sini saja. Untuk kita memulakan kehidupan baru, perjalanan baru yang lebih mencabar. Mencabar kerana di alam barzah yang kita telah ketahui berdasarkan maklumat agama, tempat untuk kita mula mendapatkan balasan bagi amalan yang pernah kita lakukan di sini. Bukan tempat untuk kita beramal. Bukan tempat untuk kita menambahkan pahala, buat suruhan, tinggal larangan. Tapi masa untuk kita mula mendapatkan balasan daripada amalan yang pernah kita lakukan. Jika amalan yang kita lakukan itu baik semacam di sini, maka pahala, hadiah yang kita akan terima di Al-Barzah baik jugalah. Alhamdulillah. Tapi jika wa'iyadu billah tuma na'udzubillah, perbuatan yang kita lakukan semasa hidup di sini tersilap, salah, tidak sesuai dengan kehendak Allah yang mencipta kita. Wa'iyadu billah tuma na'udzubillah, masuk alam barzah, kita akan memberikan balasan yang tentu tidak menyenangkan. Ayat dibacakan tadi, Allah jelaskan yakni orang-orang yang telah mengabaikan nikmat hidup di dunia. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, disia-siakannya. Sebab mereka fikir hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali. Sebab itu kita puaskan sepuas-puasnya. Dia tak tahu, dia menafi akan adanya kehidupan yang lebih dahsyat, perjalanan yang lebih panjang dan mencabar. Sebab itu mereka sangat takut menghadapi alam barzah. Ayat tadi kan digambarkan, begitu takutnya orang ini menghadapi alam barzah. Kalau bolehlah, tolonglah beri kesempatan walaupun 1 minit untuk memperbaiki dirinya sebelum pergi ke alam barzah. Karena alam barzah berdasarkan ayat tadi benar-benar alam yang paling ditakuti, yang paling menggerunkan baginya. Tentulah mereka disebut dalam surat Mu'min tadi, orang-orang yang semua hidupnya tidak tahu akan tujuan hidupnya. Mungkin tujuan hidupnya untuk bekerja, mungkin tujuan untuk makan, mungkin juga itu tak ingat bahwa hidup di sini sebagai mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladang.
tempat kita bertanam, bercocok tanam, untuk kita mendapatkan pulangannya, memetik buahnya di sana. Ciri hidupnya hanya daripada itulah. Hanya mengalami satu sifat rutin, bekerja untuk makan dan tak ingat langsung akan kewajipannya pada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, Allahyarham Dr. Hamka pernah berkata, jika manusia hidup hanya untuk bekerja, monyet di hutan pun juga bekerja. Jika tujuan hidup manusia untuk makan, memenuhi seleranya, beruk di hutan pun juga perlu makan. Bila tujuan hidup hanya untuk mencari pasangan, berkahwin dan beranak pinak, binatang-binatang makhluk Allah pun juga punya keinginan untuk kawin dan beranak pinak. Dr. Hamka berkata, kalaulah tujuan manusia hanya seperti itu, kerja, makan, kawin, senang-senang, lalu apa bezanya manusia dengan wal'iyadzubillah hayawan? Quran telah mengingatkan, mereka seperti binatang ternak. Ini bermakna manusia kalau tidak mau Allah samakan seperti hayawan, dia mesti punya matlamat hidup yang jelas. Dan matlamat hidup yang jelas dan pasti itu apa yang Allah sebutkan. Berjumpa Allah dalam keadaan diridhoi, ridho dan diridhoi. Bila kita mula untuk kita berjumpa Allah, alam barzah. Ya. So itu orang yang tidak bekalan begitu takut sekali. Seperti ayat tadi. Janganlah sekarang, jangan sekarang. Nah, saya ingatkan sekali lagi untuk diri saya. Semua kita pasti akan berada di sana. Tentang masanya tak tahu. Bila tak tahu. Yang pasti, yang kita yakin, bergantung baki umur kita sekarang. Bila baki umur kita tinggal 1 tahun, setahun lagi lah. Bila baki umur tinggal 10 tahun, 10 tahun lagi lah. Dan bila baki umur kita tinggal seminggu, seminggu lagi. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Ini satu yang jangan sekali-kali kita melupainya. Alam barzah, alam yang sangat menakutkan bagi sesetengah orang. Alam barzah juga alam yang paling menyenangkan, menyeronokkan, yang sangat diharapkan bagi setengah orang yang lain. Jelas itu. Seorang mukmin yang telah mencapai maqam nafsul mutmainnah, pindah ke alam barzah itu suatu yang amat-amat dia inginkan. Menyeronokkan, membahagiakan. Sementara bagi jiwa yang masih dikuasai oleh nafsu ammarah, terbelenggu dan dikuasai oleh nafsu, hawa nafsunya, alam barzah, alam yang paling menakutkan dan mengerikan. Artinya apa? Alam barzah itu seperti apa bagi manusia? Alam yang menyenangkan ke, membahagiakan ke, menarik ke, menakutkan, mengerikan, bergantung kepada manusia itu sendiri. Jika yang pergi ke sana adalah orang yang tidak ada persediaan sama sekali, alam barzah, alam yang paling mengerikan. Sementara bagi mereka yang sudah bersedia penuh dengan bekalan yang telah dipersiapkan semasa hidup di dunia, alam barzah adalah alam yang amat-amat
ia inginkan dan ia cita-citakan. Sebagaimana dalam kisah-kisah salafus soleh. Itu ada seorang syekh, wong alim, muridnya ramai. Ya, kalau tok guru. Ketika dia sedang sakit, yang mengakibatkan ajalnya, keluarganya, muridnya, sahabatnya, semuanya melawatnya, menangis. Menangis. Sementara orang alim yang meninggal ini, mukanya tetap ceria. Tak ada tanda-tanda takut. Bahkan seringkali menampakkan wajahnya berseri-seri. Walahal dia sedang sakit yang tak lama lagi akan meninggal. Pindah ke alam barzakh. Lalu si alim ini bertanya kepada orang yang melawatnya. Lima tabkun. Wahai kawan, wahai muridku, wahai saudaraku. Kenapalah kamu ini menangis di sini? Apa yang kamu tangiskan ini? Pasal apa kamu menangis di sini ini? Kata keluarganya, kata muridnya yang menziarahi, tuan guru, ayahku, syekhku, macam mana kami tak menangis melihat keadaan tuanku, engkau, tuan guru sakit. Dan mungkin tak lama lagi ajal akan menjemput tuan guru. Kami sedih, kami menangis semuanya. Melihat tuan guru dalam keadaan sakit, melihat di tak malam dia akan meninggalkan kita, pindah kalau kami menangis. Sedih. Kemudian muridnya tanya balik, tapi kenapa kami semua melihat tuan guru, tuan syekh, nampak ceria, dan tak ada rasa takut, rasa sedih? Apa jawab orang alim? Wahai murid-muridku, bagaimana aku sedih? Bagaimana aku tidak gembira? Selama ini aku hanya diizinkan untuk menyebut namanya. Selama ini aku hanya dibenarkan menyebut-nyebut namanya. Allah Maha Pengasih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Hanya diizinkan menyebut namanya. Selama ini aku hanya diberi peluang untuk sentiasa mengingatinya. Zikrullah. Itu ingat. Selama ini aku sudah ditimpa sakit. Sakitnya yakni sakit rindu. Rindu untuk jumpa dengan kekasih. Yang selama ini beri aku hidup, beri aku segala kecukupan, beri aku segala-galanya. Rahman Rahimnya aku telah merasakannya. Sehingga timbul rasa cinta. Karena cintaku aku sentiasa menyebut namanya, mengingatinya, memujinya. Cintaku mau bertambah, sehingga timbul sifat rindu, syauk dalam bahasa Arab. Syauk. Mahabbah berikan syauk. Rindu. Rindu, rindu, dan rindu. Dan kamu tahu, rindu ini tidak akan sembuh. Rindu itu memang penyakit yang menggembirakan. Betul. Rindu itu penyakit tapi menyenangkan. Rindu. Dan obat rindu hanya satu. Berjumpa dengan yang dirinduinya. Bagaimana aku tak bergembira? Karena sebentar lagi aku diizin untuk menemui zat yang paling aku cintai dan zat yang paling aku rindui. Apa maknanya itu, Mas? Bagi orang yang seperti ini, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Alam barzah itu bukan alam yang mengerikan, tapi alam yang sangat-sangat dirinduinya. Karena itu peluang yang nyata untuk orang yang seperti ini berjumpa dengan kekasihnya yang selama ini hanya diingatinya, dirinduinya. Memang
Alam barzah Nabi kata sama ada raudun min riyadil jannah, taman surga, ataupun hufratun min hufarin niran, jurang api neraka. Bergantung siapa yang masuk. Betul? Siapa yang masuk? Jadi dia tidak bersifat mutlak, menakutkan. Tak. Bergantung pada siapa yang... Nah, mungkin susahnya jemaah sekalian. Ya, kita tidak tahu ya. Kita nak kata golongan pertama yang tak ada persiapan langsung juga tidak. Waliyadzubillah, kita bukan orang yang menafikannya. Adalah bekalan. Tapi nak kata bekalan kita dah cukup sehingga kita rindu nak jumpa Allah. Sehingga kematian bukan sesuatu yang kita takuti. Alam barzah bukan sesuatu yang mengerikan. Karena bekalan dah cukup tapi rindu pun nampaknya belum juga. Kita di tengah-tengah ini masalahnya. Sebab itulah sementara umur masih ada, peluang masih diberikan, marilah kita dengan rajin-rajin menambahkan bekalan secara berterusan. Jangan lepaskan peluang untuk kita mendapatkan bekalan akhirat. Melainkan kita mesti makan sebaik-baiknya. Jangan kecil, kita. Tapi peluang terbuka kita sia-siakan. Bahkan kita hanya gunakan untuk mencari kesenangan sesaat di sini. Ya memang, memenuhi kenama nafsu itu kita akan mendapatkan kepuasan sesaat istilahnya. Di dunia kan sesaat. Dan itu akan rugi. Jamaah yang baru sekalian. Minggu lepas kita bicara tentang hakikat alam barzah, merupakan kesimpulan daripada maklumat-maklumat yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Kerana kita telah sepakat alam barzah termasuk alam gaib. Kita tidak tahu apa yang ada di sana, melainkan sekadar apa yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran atau yang diberitakan oleh Nabi melalui hadisnya. Kita hendaklah mencukupkan diri kita tentang alam barzah ini, maklumat sekadar apa sekadar yang diberitakan oleh Allah. Tak boleh kita mereka-reka dan mengarang-arang. Hakikat sebenarnya yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minggu lepas setelah kita bicara sebagainya, nomor 1 sudah, poin kedua sudah kan. Nomor ketiga juga telah sampaikan. Jadi saya ingin menambahkan ya mas sekalian, yakni poin yang kedua. Lihat dalam nota. Poin kedua dari hakikatu alamil barzah. Innal mayyit ma ayyuda'a fi qabrihi hatta yatalaqanil malakani nakir wa munkar was'alunahu fa idza kana mayyit sholihan ukrima wa unima wa amma law kana talihan fayu'adzab. Ini kan yang kita pelajari minggu lepas. Sehingga mayat itu apabila diletakkan, ditanam di kubur, maka didatangi oleh dua malaikat, nakir dan mungkar. Tok tanya padanya, jika si mayat orang yang soleh dan mampu menjawab pertanyaan yang dikemukakan, dia dimuliakan. Dia diberi nikmat, namanya nikmat kubur. Dan apabila yang mayat itu toleh, bukan soleh, toleh. Toleh itu lawan soleh. Maka ia disiksa. Berada dalam siksa kubur. Munkar dan nakir. Pertanyaannya kita sudah tahu berdasarkan hadis-hadis sahih hanya ada 3 saja. Ya. Berdasarkan hadis sahih, zaman sekarang pertanyaan malaikat bukan nakir itu hanya 3 saja. Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma dinuka? Itu berdasarkan hadis sahih. Kenapa 3? Rahasianya begini. 3 itu sama pertama bertanya tentang syahadah,
uluhiyah. Marabbuka itu kaitannya syahadah uluhiyah. Yang kita telah ikrarkan, asyhadu alla ilaha illallah. Yang dahulu semasa kita lahir, sebelum lahir di alam rahim lagi, sudah buat pengakuan, ikrar, bahwa Allah saja Rabb kita. Ketika Allah tanya, alastu birabbikum, kita jawab, bala syahidna. Syahadah uluhiyah. Asyhadu alla ilallah. Ini betulnya. Betulkah kita yang telah mengucapkan Allahu Rabbi? Betulkah kita yang telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah? Itu ucapan kita. Betulkah hati kita meyakini sebenarnya yang kita ucapkan? Kalau sudah, betulkah amalan zahir kita semasa hidup di dunia kita terjemahkan melalui amalan-amalan sehari-hari? Sehingga antara ucapan dengan hati, dengan tindakan selari. Ini yang dipertanggungjawabkan. Sebab kalau orang hanya ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, Allahu Rabbi, tapi hatinya tidak sekata dengannya, namanya munafik. Ya, munafik. Tak boleh jawab. Bila ia kata asyhadu ilaha illallah, Allahu Rabbi, hatinya juga meyakini bahwa Allah itu Tuhannya, tiada Tuhan bisa melainkan Dia, tetapi amal perbuatannya, tingkah lakunya tidak selari dengan Allah yang diakui sebagai Tuhan. Itu namanya fasik. Fasik. Bila tidak mengakui, lidah tak mengakui, hati tak mengakui, itu kafir lah. Kafir pasti tidak boleh jawab. Pasti. Munafik pasti kelu menjawab. Tak boleh. Ini fasik ini. Macam mana nih? Kalau kefasikan parah, ya Mas Kilan, ya tentu tak boleh jawab. Sebab tempoh hari yang telah kita jelaskan, yang boleh menjawab marabbuka Allahu Rabbi itu amalan, bukan kepitahan bercakap. Kita yakin. Kita semua telah ucapkan syahadah. Kita telah yakini kebenaran syahadah dalam hati. Dan kita telah coba menterjemahkan apa yang kita ucapkan, yang ikrarkan, kita yakini dengan melalui perbuatan sehari-hari. Duduk, berdiri kita, bekerja kita, bergaul kita, berpakaian kita, mencari si kita, berkeluarga. Kita coba selarikan dengan maksud la ilaha illallah. Bila kita sudah berusaha seperti itu, tapi ternyata kerana kelemahan yang ada dalam diri kita, seringkali terlanjur, tersilap. Insya Allah Allah akan maafkan. Syaratnya kita sudah bersungguh-sungguh untuk tidak silap. Bila kita sudah bersungguh-sungguh untuk tidak tersilap, tapi ternyata tersilap, Allah maafkan. Tapi kalau kita cuai, kemudian kita tersilap, itu tersilap yang disengajakan karena selain kita cuai. Itu susah, Allah tidak maafkan. Nah, kalau kita banyak salah, itu namanya mukmin fasik. Boleh atau tidak boleh menjawab, bergantunglah sebanyak, sebesar, setinggi apa kefasikannya. Jika tingkat kefasikan seseorang mukmin tadi sangat berat, besar, ya mungkin susah lah. Mungkin susah tidak menjawabnya. Kemudian ditanya kedua apa? Tentang Nabi kan. Menabiuka kan. Dikatakan seorang lelaki. Kenalkah tidak ini? Orang mukmin kenal. Oh itu Muhammad Rasulullah. Itu gini-gini. Itu syahadah Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada pertanggungjawaban. Bila kita sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah. Lalu hati kita meyakini tanpa ada keraguan sikit pun bahawa Muhammad bin Abdullah itu Rasulullah. Alhamdulillah dah dua. Tinggal yang ketiga. Adakah amalan kita
ibadah kita, solat puasa kita, dan sebagainya lah. Bekerja kita ini mengikuti arahan yang dicontoh oleh Rasulullah atau tidak. Nah, ini jangan kita kata, kita mengaku Muhammad itu utusan Allah dan ia adalah ikutan kita, teladan kita. Usah. Tapi realiti dia banyak perbuatan kita yang menyalahi perbuatan Nabi. Apa yang Nabi suruh kita tak buat, apa yang Nabi tak suruh kita buat. Macam mana kita nak jawab manabiuka? Sebab yang boleh jawab itu amalan kita. Nah, ini perlu kita. Dan madinuka itu apa agama kamu? Nah, itulah cara kita mengekspresikan, cara kita menerjemahkan dalam kehidupan yang nyata dua kalimat syahadah tadi. Asyhadu alla ilallah, tiada Rasulullah. Terjemahan cara kita nak menerjemahkan dalam amalan sehari-hari itu namanya din. Yaitu tema dinuka. Din kan kita pahami dalam bahasa sekarang lebih mudah way of life. Betul kan? Way of life. Betulkah way of life itu betul-betul berdasarkan dua kalimat syahadah atau tidak? Kalau iya, kita boleh jawab. Kalau tidak, ya susahlah. Paham ya? Sebab itu hanya 3 pertanyaan ini. Dan penting sekali. Nah, agar kita boleh jawab, pastikan ketiga-tiga ini sekarang kita coba terjemahkan dalam amalan nyata. Bukan hanya ucapan di mulut. Walaupun telah kita yakin dalam hati, tapi tidak selari. Amal perbuatan kita tak selari dengan apa yang kita ucapkan. Wah, itu susah. Yang tak mengucapkannya, tak meyakininya, kafir. Yang mengucapkannya tapi tidak meyakini dalam hati, munafik. Yang mengucapkannya dan diyakini dalam hati, tetapi tindakannya tidak selari, namanya fasik. Macam mana? Mukmin fasik. Boleh atau tidak si mukmin fasik itu menjawab soalan tadi bergantung pada tingkat kefasikannya. Bila kefasikannya sangat banyak mana dipanggil ya mukmin nama lah. Kan ada orang baku ini. Anda seorang Muslim? Are you Muslim? Yes, I am Muslim. But I am not practicing Islam. Cuma mana? Ya, saya Muslim. Tapi saya tidak praktis Islam. Cemana tuh? Apa namanya itu? Itu mukmin fasik. Boleh ke menjawab pertanyaan? Lalu apa bezanya orang ini seperti orang kafir dan orang kafir dan orang munafik? Memang adalah bezanya. Bezanya apa? Nanti di akhirat. Orang kafir jelas kekal dalam neraka. Orang munafik berada di lapisan terbawah bahkan. Mukmin fasik, selagi dua syahadat tidak terbatal, terpulang kepada Allah di akhirat. Jika Allah dengan sifat Rahman Rahim yang maafkan dosanya, ya dia masuk surga teruslah. Jika Allah menunjukkan sifat keadilannya, maka ia disiksa dalam neraka terlebih dahulu sebanyak dosa atau kefasikan yang ia lakukan. Dan bila ia telah menjalani siksa neraka sebanyak kefasikan yang ia lakukan, Allah akan masukkan dalam surga kerana dia ada iman yang tidak terbatal. Jadi akhirnya bisa. Berapa lama di neraka? Wallahu a'lam. Tapi kalau ketiga-tiga ini selari, betul-betul sama sebenarnya kedaki. Asyhadu alla ilaha illallah sudah dilaksanakan dengan betul. Asyhadu anna Rasulullah dia betul. Cara hidupnya sesuai dengan ya memang yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Jangankan di akhirat yang lebih dahsyat cabarannya. Di alam kubur dilepasi dengan senang. Nah, orang-orang seperti inilah melihat alam barzah bukan alam yang menakutkan,
Tapi alam barzah, alam yang benar-benar menggiurkan. Bukan menakutkan, menggiurkan. Untuk segera, kalau pula sekarang lah, kalau ya Allah, kenapa lah masa itu? Masya Allah. Peluang yang Allah berikan pada manusia sama. Untuk berjaya di alam barzah. Sama. Di dunia kan. ABCD kata umur semua 70 tahun, 80 tambah. Tapi kenapa ada yang setelah habis umur di dunia melihat alam barzah sesuatu yang amat menggiurkan, menyeronokkan, sementara bagi yang lain amat menakutkan. Wah, ya umur yang diberikan sama panjang. Oksigen yang diberikan sama banyak. Menikmati makanan sama lezat. Hidup di kampung yang sama. Punya kendaraan yang sama. Rumah yang sama. Bahkan mungkin kerjanya sama. Kerjanya sama. Bahkan mungkin saling kenal mengenal. Tapi kenapa ketika tiba ajalnya melihat alam barzah berbeda sama sekali? Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Allah masih beri kita ruang untuk memilih. Sebab alam barzah itu balasan, tempahan berikan pilihan kita di sini. Senang di alam barzah, ya karena dia menempah kesenangan semasa hidup. Buat tempat yang baik, dapat baik. Buat tempat yang tidak baik, sangat menakutkan. Benar ayat Quran surah Mu'minun tadi, saya baca tadi, cerita tentang alam barzah yang sangat mengerikan, menakutkan bagi sesetengah orang. Betapa tidak jemaah sekalian, ya karena di sana kan disoal. Kita tahu Allah utuskan malaikat, dan itu jelas sekali ya di dalam hadis Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Abdul Razak daripada Amr bin Dinar, ada juga, ataupun hadis Abu Daud, Imam Ahmad daripada Barok bin Azib juga ada, ya, bahwa di alam barzah ini dihidupkan semula, lalu didatangi dua malaikat. Baik, saya sampaikan di sama sekalian bagaimana ngerinya alam barzah dan bagaimana dahsyatnya dua malaikat ini bagi orang yang itu tadi. Sama yang pertama kafir, atau yang kedua munafik, atau waliyadzubillah yang ketiga mukmin yang fasik dan tingkat kefasikannya sangat level tinggi. Adapun mukmin yang fasik adalah berusaha untuk tidak salah, berusaha untuk tidak buat salah, tapi karena tersilap, itu Allah akan ampunkan. Itu ada dalam Quran, akhir surah Al-Baqarah. Baik. Ini penjelasan, ya, ini saya kutip dari sebuah kitab. Dua malaikat yang disuruh oleh Allah tanya di alam kubur itu namanya Munkar dan Nakir. Itu betul itu. Fa inna munkaron wa nakiron. Dalam nota itu saya tidak sempat cantumkan, ya. Jadi dengarkan saja. Kalau perlu direkodkan. Fa inna munkaron wa nakiron. Sesungguhnya munkar dan nakir. Huma al-malakani alladhani yas'alanil ibad. Kedua-duanya adalah dua orang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk bertanya atau melakukan beberapa pertanyaan kepada hamba-hamba Allah. Bila? Di mana? Ba'da khurujihim minad dunya. Selepas mereka, hamba Allah itu keluar atau berpindah daripada alam dunia. Keluar daripada alam dunia, masuk alam barzah. Disitulah masa dan ketika serta tempat Munkar dan Nakir ini diutus oleh untuk mengukan beberapa pertanyaan. 3 tadi. Kemudian, wasababu tasmiyatihima
kenapa dua malaikat itu diberi nama Munkar dan Nakir, atau Nakir dan Munkar, terserahlah. Kenapa nama dia Munkar, Nakir? Tak ada ke nama lain? Nah, ini ada rahsianya. Sababu tasmiyatihima, sebab dinamakan kedua malaikat itu Munkar Nakir daripada nakaro, ya. Munkar daripada nakaro, Munkar pun nakaro. Huwa nakaratul abdil mas'ul lahuma wa adamu ma'rifatihi wa ru'yati fis sabiq limithli saklihima. Masya Allah. Diberikan nama Munkar Nakir kerana ada hamba-hamba Allah, tak semua, yang mengingkari. Hamba-hamba Allah yang nanti akan ditanya oleh dua malaikat ini mengingkari kewujudannya, tidak mengakui akan adanya, dan dia tidak pernah melihat sebelumnya dalam bentuk yang seperti itu. Artinya apa? Disebut Munkar Nakir itu sendiri sudah merupakan sosok makhluk yang sangat-sangat menggerunkan. Nama itu sebenarnya nama yang menggambarkan sosok makhluk yang sangat menggerunkan dengan namanya. Dan ia menggerunkan bagi mereka manusia yang mengingkari kewujudannya. Mana masa dunia tak percayalah. Tidak mengenalinya karena dia tak belajar agama. Kita kenal karena Quran bagi, hadis bagi tahu. Sehingga dua malaikat ini akan menampakkan wajah kepada orang yang sebegini dengan wajah, dengan rupa bentuk yang tak pernah terbayang oleh hamba tadi. Sangat-sangat menakutkan. Sehingga penampilan Munkar Nakir ini sentiasa berubah-ubah, bergantung pada siapa yang hendak ditanya. Bila ditanya yang orang kafir, orang munafik, ya sangat menggerunkanlah. Tapi bila yang datang ke kalau itu orang yang amat-amat meridui Allah, jiwanya sudah mutmainnah, atau orang mati syahid, ya Munkar Nakir tidak menakutkanlah ya mas kalian. Lemah lembut. Penampilannya tidak mengerikan. Kan malaikat ini diberi oleh Allah kemampuan untuk menjelma menjadi bentuk yang berbeza-beza sesuai yang dia kehendaki. Dan itu telah kita pelajari dahulu ya dalam siri-siri dahulu. Jadi tentang al-maut dahulu. Kita bicara tentang kematian kan dulu. Seperti malakul maut. Malaikat yang ditugas oleh Allah untuk mencabut, memisahkan nyawa manusia dari badannya. Penampilan malakul maut, rupa bentuk malakul maut ini bergantung kepada siapa orang yang tidak dicabut nyawanya. Jika yang tidak dicabut nyawanya orang mukmin yang soleh yang akan mendapatkan husnul khotimah, Masya Allah, malakul benar-benar sosok makhluk yang menyenangkan, sopan santunnya luar biasa, lemah lembut, bahkan istilah nak menyentuh orang yang soleh, yang maupun ibarat tak berani. Dia hanya kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radimah. Ibarat nak sentuh pun tak berani, apalagi merentap. Sebelum itu pun sempat bagi salam. Salamun alaikum. Kan itu ayat Quran yang telah kita beritahu. Sehingga orang yang nak mati dan karena khusyuk langsung tidak ada rasa takut, gentar melihat malakul maut. Karena malakul maut menampilkan dia dalam sosok bentuk yang luar biasa. Sopannya, indahnya, lemah-lemah. Sempat bagi salam pula tuh. Berbeza dengan jika makhluk yang nak dicabut nyawanya orang kafir yang su'ul khotimah digambarkan Al-Quran. Oh, bengisnya luar biasa ya sekalian. Rupa bentuknya pun sudah sangat menakutkan. Kasarnya
Wa'iyadzubillah, sambil melepuk muka dan belakang orang ini. Yadribuna wujuhum wadbarhum. Bahasa Quran. Malaikat akan memukul wajah orang. Jadi penampilan sangat menakutkan. Saya ulangi, penampilan malakul maut ke malaikat yang akan jual di surga kubur itu bergantung pada siapa yang akan dicabut nyawanya, bergantung siapa yang akan ditanya. Bila yang akan dicabut nyawanya atau yang ditanya ini orang yang degil, yang tak percaya, tak kenal, ya, yang hidupnya dia hanya untuk dia, memanglah dia munkar nakir. Dia sebagai nakir karena ramai manusia yang ini mengingkari kewujudannya, tidak mengenilainya, sehingga malaikat akan menampilkan bentuk tubuhnya, istilahnya, paras mukanya, merupakan sosok yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Itu makna munkar nakir. Jadi berbeza, jangan pikir sama. Bukan nakir, nak tanya orang mukmin ganas, nak jawab sah. Bergantung pada siapa yang ditanya. Takkanlah tetamu agung dilayan dengan tak sopan. Wah, dipersilakan ya mas sekalian, ditemani, ditunjukkan tempatnya mana, dilayan. Tapi kalau banduan kata penjenayah, ya pasti melakukan kasar lah. Baik. Bagaimana sifatnya munkar nakir ini kepada orang yang tak mampu menjawab soalan itulah. Wa amma sifatuhuma. Adapun sifat kedua malaikat ini, munkar nakir macam mana sifatnya? Warnanya macam mana? Huma aswadani azraqani. Allahu Akbar. Kedua-duanya ini berwarna bukan sawo matang, bukan putih melepak, tapi aswadani, gelap gulita, hitam legam, azraqani, bahkan kebiru-biruan. Allahu Akbar. Kama tabatil ahadis bidzalik, seperti mana yang dijelaskan oleh hadis Nabi. Dzakara Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar sekali pernah menceritakan ini dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Bukhari. Riwayat bersumber daripada Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, Jamul Awsat, menjelaskan tentang sifat kedua malaikat ini, munkar nakir ini. Sebagiannya, nanti saya bacakan hadisnya. A'yunuhuma mitlu kudurin nuhas. Allahu Akbar. Ini gambaran ya. Sifat munkar nakir. Kedua matanya seperti mana periuk besar. Periuk tembaga yang besar yang sedang panas. Digunakan untuk masak. Jamaah letakkan periuk, belanga, besar, tembaga. Lalu kita panaskan. Menyala tu jamaah sekalian. Matanya seperti itu. Wa an yabuhuma mithlu sayasilil bakor. Gigi taring keduanya macam tanduk lembu. Wa aswatuhuma mithlu rodi. Suaranya macam guruh, macam petir menyambar. Subhanallah. Itu sifatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak daripada Umar bin Dinar, Nabi SAW Nabi pernah panggil Umar. Begini hadisnya. Ya Umar, wahai Umar, kaifa anta idza kunta fi arba'in minal ardi fi dhira'aini fara'aita munkaran wa nakiran. Umar, bagaimana ya keadaan kamu jika kamu sedang melihat kubur, tanah kuburan, yang berukuran arba'in minal ardi fi dhira'aini. 4 depa kali 2 depa.
Mana 4 hasta ya. 4 hasta panjang, 2 hasta lebar. Ya, Nabi kata begitu. Kan tanah kuburan ini kalau kita gali, kan itu saya panjangnya sekian meter kalau kita pakai meter ya. Panjang berapa tuh? 3 meter kan? Atau 2,5 meter. 2,5 meter. Lebarnya ya mungkin 1,5 meter. Kan itu saja. Umar, macam mana nanti kalau kamu melihat tanah kuburmu yang kamu akan ditanam itu, yang hanya seluas seperti itu, dan bila kamu sudah ditanam dan dikambus, ditutup, ditimbun, kamu nampak mungkar nakir. Ini Nabi pernah berkata pada pak mertuanya, namanya Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, wa ma munkarun wa nakirun. Ya Rasulullah, siapa itu munkar dan nakir? Umar tanya balik pada Rasul. Ya Rasulullah, siapa munkar dan nakir itu? Qala, Nabi bersabda, Fattanal qabri. Oh, kalau kamu nak tahu, wahai Umar, munkar nakir itu, yakni kedua-duanya malaikat. Kalau dalam bahasa terjemahan, fattana itu maknanya dua pemuda lah. Dua makhluk yang masih muda yang ada di alam kubur. Maknanya dua makhluk Allah lah. Masih muda, bukan tua. Dan bukan kanak-kanak. Maknanya ya sudah, kalau dalam bahasa kita, Nabi sebut kedua muda itu mana dia sedang berada di kemuncak kekuatannya. Kan anak muda. Kalau masih kanak-kanak belum kuat. Bila sudah lansia, sudah tak kuat lagi. Kalau sudah lansia kan tak kuat. Lansia itu mana lanjut usia aja mas sekalian ya. Ini masih muda. Absaruhuma kalbarki. Munkar nakir itu Umar, pandangan matanya, sorot matanya. Allahu Akbar. Itu yakni seperti kilauan kilat. Sorot matanya macam kilauan kilat. Terang benderang. Kalah cerahan matahari pun. Maknanya kalau dalam bahasa kita di dunia ini, kalau kita pandang pun buta kita. Tak mampu nak menatap sorotan matanya. Macam kilat menjambar. Wa aswatuhuma karrodil qasif. Suaranya Umar macam petir menyambar. Kuruh yang menyambar. Halilintar. Nah, itu bahasa yang tepat. Rodul qasif itu bahasa tepatnya halilintar. Kalau guruh itu tak kuat. Suaranya macam halilintar. Ma'ahuma mirzabatun. Kedua-duanya membawa mirzabah. Mirzabah itu apa ya? Palu. Tahu yang palu? Belatan. Belatan ya. Belantan. 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 Tuh, pemukul tuh. Alat pemukul yang biasa terbuat daripada apalah. Kalau tukang kayu, dekat kayu lah. Tukang besi pakai besi lah. Belantan lah. Keduanya membawa mirzabah. Bahasa Arabnya. Belantan. Saiz dan berat mirzabah itu, wahai Umar, lawis tama'a alaiha ahlun mina mastata'u raf'aha. Jikanya seluruh umatku, seluruh makhluk bumi ini, ya, coba nak membawanya, mengangkatnya, tak larat. Allahu Akbar. Ini belantan apa ini? Jika seluruh umatku ini coba nak memegangnya untuk mengangkatnya, tak mampu nak mengangkatnya sikit pun. Mungkin karena besarnya dan juga karena beratnya. Itu belantan pemukul yang dibawa oleh dua malaikat ini. Kemudian, hiya ahwanu alaihima min asaya hadihi. Tetapi belantan mirzabah seberat itu bagi manusia dibawa oleh malaikat itu macam malaikat itu membawa tongkat aku ini. Nabi waktu itu pegang tongkat. Maknanya malaikat dengan sangat mudah, ringan bagi keduanya. Sedangkan belantan itu bila dibawa, diangkat oleh makhluk di muka bumi, tak larat. Malaikat menggaya macam yang agak ringan baginya. Allahu Akbar.
Famtahanaka. Lalu kedua-duanya datang menemuimu, wahai Umar, dan menguji kamu. Mengajukan beberapa pertanyaan. Fa in ta'ayaita au talawaita dorobaka. Dan jika kamu gagal menjawabnya, kamu tak mampu menjawabnya, wahai Umar, dorobaka piha. Dua malaikat itu akan memukul kamu dengan mirzabah, lantan yang dia bawa itu. Dorbatan tasiru bihar Ramadan. Sekali pukulan akan membuat kamu berubah menjadi abu. Bukan debu, abu. Hancur berkecai. Hancur berkecai. Dahsyatnya. Umar makin takut. Lalu Umar tanya, ya Rasulullah, wa inni ala halati hadihi. Ya Rasulullah, apakah keadaanku waktu itu macam keadaanku sekarang? Maknanya Umar bertanya, masih hidup Umar ini percaya Allah satu-satunya, tidak menyekutukannya. Masih hidup Umar ini mengakui Nabi Muhammad itu utusan Allah, mencintainya dan mencontohinya. Umar dalam jalan hidup sentiasa berusaha untuk patuh berada di jalan Allah. Di atas jalan yang dikatakan oleh Rasulullah. Cintanya pada Allah, pada Rasulullah melebihi daripada cintanya pada diri sendiri dan keluarganya. Itu yang dirasa oleh Umar gaya hidupnya di dunia. Lalu Umar tanya, ya Rasulullah, adakah keadaanku waktu itu ketika berada malaikat masih seperti sekarang ini? Apa jawab Nabi? Naam. Iya Umar. Iya. Arju akfiyakum. Iya, aku amat-amat berharap. Mohon pada Allah bahwa keadaanmu di alam barzah macam keadaan kamu di dunia ini. Iman pada Allah, cinta pada Allah tanpa berbelah bagi. Iman pada aku, mengikuti aku tanpa ragu-ragu. Gaya hidup kamu berusaha bersungguh seperti mana gaya hidup yang Allah dan aku tetapkan. Aku harap kamu macam itu. Umar mulai merasa takut. Tapi kemudian, ya, yang nak saya sampaikan, Nabi tegur cerita mereka bukan akhirnya bukan kepada Abu Jahal. Kepada Umar yang iblis setan pun takut semasa di dunia. Kepada Umar yang salah seorang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Allahu Akbar. Mengerikan sekali rupa-rupanya. Kalau tujuan Nabi untuk menimbulkan rasa takut kepada orang kafir, ya orang kafir memang tak takut. Tapi apa masalahnya? Apa rahasianya? Kenapa Nabi memberitahu sifat malaikat muka nakir yang begitu menakutkan ini kepada orang yang memang sudah yakin akan Allah, patuh pada Rasulullah? Satu di antara rahasianya jemaah. Orang yang paling baik sekalipun semasa hidupnya, orang yang paling hebat, soleh sekalipun sepanjang hayatnya, hendaklah ia terus istiqomah dalam kebaikannya sehingga saat kematiannya. Karena apa? Sebaik manapun seseorang semasa hidup, jaminan masuk surga belum ada selagi ia belum mati. Paham ya? Sebaik manapun orang semasa hidup, jaminan masuk surga belum ada selagi ia belum mati. Kenapa begitu? Karena dalam sejarah ada orang sepanjang hayatnya, orang yang soleh, tapi beberapa waktu sebelum kematiannya, ia jadi orang toleh. Al-Quran. Ya.
pendeta Yahudi pada zaman Nabi Musa. Itu luar biasa tuh. Alim sekali. Tapi sebelum matikan melakukan maksiat, kufur pada Allah, mati ketika ia kufur pada Allah. Neraka tempatnya. Itu bagi yang kita yang telah beramal soleh, teruskan istiqomah. Jangan sekali-kali terlintah untuk tinggalkan amal soleh. Yang telah biasa kita lakukan. Dan jangan sekali-kali kita berniat berazam untuk melakukan maksiat. Jangan sekali. Karena kita tidak tahu. Bayangkan bila orang yang soleh, karena kalah dengan bujukan nafsu, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat itu mana derhaka kepada Allah, melanggar larangannya lah, atau meninggalkan suruhannya lah. Saat itu pula katalah ajal menjemputnya. Macam mana? Itu satu danda hikmahnya. Umar orang yang soleh, Nabi nasihati, istiqomahlah Umar. Sehingga tiba masanya kamu jumpa Allah. Karena nasib kamu di akhirat, belum tentu masuk surga selagi kamu belum mati. Karena dalam sejarah ada orang yang asalnya baik, beberapa waktu sebelum mati, kufur. Mati dalam keadaan kufur. Sementara bagi mereka yang belum baik, yang banyak dosa, jangan putus asa untuk bertaubat. Sebab sebanyak manapun dosa seseorang, sebesar manapun dosa seseorang, peluang untuk masuk surga masih terbuka luas selagi ia belum mati. Ya. Sebanyak manapun dosa seseorang, sebesar apapun dosanya, peluang masuk surga masih terbuka sebelum ia mati. Karena sejarah membuktikan sepanjang hayat maksiat pada Allah. Beberapa ketika sebelum mati jadi orang mukmin. Mati dalam keadaan mukmin, masuk surga dia. Bekas ahli sihir Fir'aun tu tak cukup besar dosanya main sihir, melawan Nabi Musa. Kalau mati pada masa itu neraka tempatnya. Tapi tengok, sebelum mati dia menerima Musa sebagai Nabi Allah, menerima Allah sebagai Tuhannya, dan mati dibunuh oleh Fir'aun kerana mempertahankan syahadahnya. Masuk surga dia. Itu rahsia kenapa Nabi beritahu sifat munkar lagi pada Umar, orang yang baik. Tujuannya agar orang-orang yang baik seperti Umar janganlah berhenti berbuat baik. Istiqomah terus. Apalah biar Allah sendiri yang menghentikannya. Karena sebaik manapun seorang itu semasa hidup, jaminan masuk surga belum ada sebelum ia mati. Bagi yang buat jahat, banyak dosa, jangan putus asa untuk bertaubat. Memperbaiki kesilapan. Jangan tangguh-tangguh. Karena sebanyak manapun kesalahan kita, peluang masuk surga masih terbuka selagi ajal belum tiba. Itu rahasia dia. Yang dipanggil Umar, sahabat ya Allah nomor 2 terdekat dengan Rasulullah SAW. Dan Allahu Akbar. Umar pun mula-mula ketakutan. Sehingga Umar, ya Rasulullah, apakah keadaan waktu itu aku seperti mereka sekarang, ya Allah, aku tetap iman pada Allah, tetap cinta engkau, ya Rasulullah, tetap begitu syariatmu, ya Allah. Nabi kata, na'am. Ya Umar, aku berharap kamu seperti itu. Bila Nabi kata aku berharap, mana Nabi tidak memastikan. Bergantung pada Umar. Nabi kata iya, dan Nabi berharap, mana Nabi ikut berdoa. Adapun nanti Umar akan menjadi seperti apa semasa matinya, ya terserah pada Umar lah. Nak terus istiqomahkah atau nak berhenti istiqomah. Tapi Umar benar-benar Umar kekasih Allah. Hingga matinya Umar tidak pernah meninggalkan 2 kalimat syahadah secara bertanggung jawab. Tidak pernah meninggalkan ajaran agama yang dicontoh oleh Rasulullah. Sehingga pertanyaan man robbuka,
Nabi mereka kecil bagi Umar. Dua malaikat Munkar Nakir yang sifatnya seperti itu, ya tidak lagi mau nakutkanlah. Pasti sangat ramah. Ya. Dua malaikat ini pasti sangat ramah kepada orang seperti Umar. Ini sesuai dengan sabda Rasul SAW dalam hadis Turmuzi. Baik. Orang seperti Umar yang sekarang sudah dalam barzah, sesuai dengan hadis Turmuzi, Rasul SAW bersabda, Idza kubirol mayyitu, apabila seorang mayit itu telah dikuburkan, au qala ahadukum atahu, atau kata apabila seseorang kamu telah dikuburkan, atahu malakani, akan didatangi oleh dua malaikat, aswadani azraqani, warnanya hitam legam, kebiru-biruan. Allahu Akbar. Yuqalu li ahadimal munkar wal akhar nakir. Dikatakan nama dia Munkar dan seorang lagi Nakir. Fayakulani, lalu kedua malaikat ini bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Ini salah satu pertanyaannya ya. Lalu keduanya bertanya kepada si mayit itu, apa pendapatmu? Apa kata kamu tentang laki ini? Apa komentar kamu tentang lelaki ini? Lalu didatangkanlah seorang lelaki, yakni Rasulullah SAW. Fayaqulu makana yaqul, maka orang mukmin itu akan menjawab, wa Abdullah wa Rasul. Oh, ini orang Abdullah dan utusannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdur rasulullah. Lalu dia mengucapkan syahadat, dua syahadat. Fayaqulani, lalu kedua malaikat Munkar Nakir, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Ya, aku bertanya pada kamu tadi, sebenarnya aku dah tahu apa yang kamu nak jawab. Sopan sungguh malaikat. Waktu itu suaranya tak macam petir lagi. Aku tahu, kami berdua tahu, wahai hamba Allah, yang kamu pasti akan jawab seperti itu. Tuma yufsahu lahu min qabrihi sam'una dira'an fi sam'in. Kemudian kuburnya, alam kuburnya, yakni diperluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali 70. Allahu Akbar. Sam'un dira'an fi sam'in. 70 kali 70. Dira'an, hasta. Jamaah sekalian, begini ya, bila Nabi kata hasta di Al-Quran itu, hasta alam kubur tak sama dengan hasta dunia. Masanya tak sama, tempatnya pun tak sama. Sebab ini alam gaib. Ingat ya, kata kalau dikubur berapa lama? 1 hari. Apa hari bermakna di alam dunia itu 1 hari, 24 jam? Tidak. Jadi kiraan masa, ukuran masa tak sama, tempat pun tak sama. Gitulah. Jangan kita dengan alam kubur, kita yang jaga dengan yang tidur pun masanya tak sama, dunianya tak sama. Kita yang jaga, tengok, ini awak sudah 309 tahun tidur. Kata yang tidur kita bangun, tak adalah, setengah hari aja. Kan begitu Ashabul Kahfi. Kita yang jaga, yang tengok, kawan ni baring kat katil je. Macam sekejap, adalah dah 2 jam tidur. Sekali jaga rupanya, macam mana kamu tidur? Oh lah, saya sudah bercuti 1 bulan. Masih itu saya dah mimpi bercuti 1 bulan. Betul-betul 1 bulan. Saya kira, lalu saya dapat visa 1 bulan. Saya ingat tarikh berapa saya tinggalkan Kuala Lumpur di KLIA, di COP. Tengok dia pasport. Melanglang buana. 5 benua saya pergi. Bahkan baru saya check out daripada hotel untuk pergi airport di Miami, umpamanya, untuk check-in dan boarding terbang Kuala Lumpur. Begitu touchdown, saya terjaga. Macam mana orang tidur boleh melanglang buana 5 benua. Sedang kita tengok jasadnya yang terbaring di atas katil baru 2 jam. Tengok. Tempatnya berbeza, masanya berbeza. Itu dialami oleh orang sedang hidup semasa tidur. Macam mana pula bila orang sudah tidak lagi di dunia?
Di alam barzah, masanya berbeza, tempatnya pun tak sama. Sebab itu kalau Nabi kata kuburnya diluaskan 70 kali 70 hasta, jangan kita fikir alah hanya hasta maknanya. Ya, hanya dalam 35 meter lah, sempit lah. Itu kalau kita ukur di sini. Yang pasti sangat luas. Tumma yunawwaru lahu fi, kemudian diberi cahaya oleh Allah SWT. Terang benderang. Tumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan pada Nam, tidurlah. Lihatlah wahai hambaku. Arju ila ahli fa'ukhbiruhum. Fayaqul, lalu dia, aku ingin kembali. Kalau boleh izinkan aku untuk kembali menemui keluargaku di dunia. Dan aku akan beritahu pada mereka. Ukhbiruhum. Tapi tak diizinkanlah pemberitahuan ini. Mana orang mati hidup semula? Dia kalau boleh ingin balik ke dunia, nak beritahu ahli keluarganya bahawa nasibnya di alam barzah ini luar biasa nikmatnya. Beribu-ribu kali ganda daripada nikmat di dunia. Mungkin di dunia ini dia sudah tinggal di rumah banglo sebesar istana. Segala kemewahan. Tapi dibandingkan dengan nikmat yang ia terima di alam kubur, tak ada nilainya. Ingin sekali memberitahu kepada keluarganya di dunia. Tapi tak diizinkan ya. Sebab dah menjadi sunatullah. Orang mati tak boleh. Fayakulani lalu Quran sudahlah. Wahai hambaku sudahlah. Allah tak izinkan. Nam ka naumatil arus. Alladhi la yukiduhu ila ahabbu ilaihi. Ahabbu ahlihi ilaihi. Sekarang tidur ajalah. Rehat sajalah. Serehat-rehatnya. Dan nanti kamu tidak akan dibangkitkan oleh Allah kecuali orang ahli keluargamu yang senasib denganmu lah. Yang pertama sekali dipertemuan denganmu, yang paling kamu harapkan. Bila masanya? Nanti. Hatta yab'atullahu bidalika. Sehingga Allah bagiankan. Nikmat. Sangat-sangat nikmat. Tidak ada rasa susah. Tidak ada rasa sedih. Itu bila mukmin. Wa in kana munafiqon, jika yang mati itu orang munafik. Qala samitun nas yaquluna faqlu mislahu la adri. Beritanya tentang ini dia jawab la adri. La adri. Dalam arti macam saya tak tahu. Kamu tahu tak tengah ni siapa manusia ni, lelaki ni? Tak tahu. Itu tak tahu. La adri. Tanya apa agamamu? Tak tahu. Lalu malaikat berkata, qad kunna na'lam annaka taqul. Ya. Kami sudah diberitahu oleh Allah bahwa kamu pasti akan kata macam itu. Jawab macam itu. Tak tahu, tak tahu, tak tahu. Fayuqalu ati, lalu dikata pada bumi. Alam kubur maknanya. Iltami'i alaih. Qatal ta'imu alaihi. Wahai bumi, himpit ini orang. Bumi kan makhluk Allah. Ia patuh pada perintah Allah. Allah suruh himpit, himpitlah dia. Himpit. Lalu dihimpitnya. Fatah talifu fiha adla'uhu. Sehingga patah, hancur berkecai tulang-tulang rusuknya. Fala yazalu fiha mu'adzaban. Dia terus-menerus tersiksa seperti itu. Hatta yab'athahu Allahu min madja'ihi dzalika. Sehingga ia dibangkitkan kelak di alam barzah. Ini hadis Tirmizi. Dinilai hasan oleh Nasir Albani. Kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan malam hari ini jamaah sekalian. Bagaimana penampilan malaikat dan bagaimana keadaan alam barzah, menggiurkan ke, menarik ke, menakutkan ke, mengerikan ke, bergantung kepada siapa yang pergi ke sana. Malaikat muka nakir, ramah ke, sopan santun ke, ganas ke, bengis ke, menakutkan ke,
Bergantung siapa yang enggak dihadapinya. Alam kubur nikmat ke, siksa ke, menakutkan ke, mengerikan ke, bergantung siapa yang nak pergi ke sana. Kita semua yang masih diberi peluang oleh Allah hidup di dunia, makna Allah masih beri kita peluang untuk buat tempahan, buat pilihan. Sebab itu sewajarnya, sewajibnya seorang sekali, tidak sepatutnya kita mensia-siakan peluang. Mungkin sesaat dalam hidup kita yang kita manfaatkan sebaik-baiknya lillahi ta'ala, boleh jadi ia akan mengubah keadaan siksa, keadaan alam kubur kita. Mungkin kita satu waktu dalam hidup kita ini, kita isi dengan bekalan yang betul-betul lillahi ta'ala. Boleh jadi akan mengubah penampilan malaikat maut, muka nakir ketika menemui kita. Itu bergantung apa yang kita tempah sekarang. Bahasa mudahnya, apa yang kita ucapkan di mulut, apa yang kita lakukan setiap hari, pergaulan kita, gaya hidup kita, gaya berpakaian kita, semua itu adalah merupakan tempahan. Itu tempahan kita. Dan Allah nanti akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita tempah. Jadi jangan pikir orang yang hidupnya lurus dengan orang yang hidupnya bengkok-bengkok nanti sama tempah apa balasnya. Tidak mungkin. Jangan pikir sama orang yang hidupnya jujur dan orang hidupnya banyak bohong nanti di alam barzah sama. Tidak mungkin. Jangan kita pikir orang yang masih hidup hidupnya sopan sebagai orang mukmin, orang muslim, berpenampilan sebagai orang mukmin, orang muslim, jaga auratnya dengan orang mukmin yang hidupnya sesuka hati. Karena dia pikir berpakaian itu adalah hak asasi manusia. Dan kita pikir nanti alam barzah balasannya sama. Tidak mungkin sama. Karena Allah akan memberi balasan pada hambanya di alam barzah. Malaikat akan tampil sesuai dengan apa yang ditempah oleh kita masa di dunia. Wa iyadzubillah ta'udzubillah. Jangan sampai kita buat tempahan yang silap. Jangan kita buat tempahan nak jumpa malaikat yang bengis. Allahu Akbar walillahillah. Jangan kita melakukan perbuatan yang itu tempahan menempah malaikat muka nakir nanti jumpa kita membawa mizabah yang Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Bawa satu apa namanya belantan belantan yang sangat menakutkan sekali. Wa iyadzubillah wa billah. Mizabah kan. Mari kita muhasabah dan mari hadis-hadis Nabi yang sahih ini tadi di pembukaan ayat Quran yang jelas-jelas memberi kita maklumat yang benar terhadap alam barzah. Kita ambil peringatan sementara kita masih diberi peluang. Dan peluang sangat-sangat berharga. Waktu sangat berharga. Betapa tidak Allah beritahu kita mereka yang mensia-siakan waktu dan umur semasa hidup. Di apa yang biasa. Bila ajal sudah tiba, merayu-rayu, merengek-rengek, minta tambahan masa walaupun satu saat. Tetapi ditolak. Baru waktu itu, masa itu, manusia akan melihat betapa harganya, betapa tinggi nilai masa, nilai umur. Ketika umur sudah mulai hilang. Memang begitulah sifat manusia ya. Beruntunglah yang kita baru tahu betapa tinggi nilai mata. Boleh nampak, minta maaf bila mata kita sudah mulai kabur. Kita baru dapat menilai betapa tinggi nilai harga kesehatan
bila kesehatan sudah mulai berkurang. Iya. Tapi bila nikmat itu masih ada kita, kita biasanya kurang mampu menilainya. Dan itu satu kelemahan diri kita yang wajib kita tanggalkan. Marilah kita menilai betapa tinggi nilai nikmat mata ini semasa kita masih ada ini dengan cara memanfaatnya. Sebab kalau sudah hilang, kita hanya baru sedar betapa tinggi nilainya, tapi tak dapat apa-apa manfaat. Dan itu penyesalannya luar biasa. Jamaah jemaah sekalian, dengan ikhlas dan rendah diri saya menyampaikan ini khas untuk diri sendiri dan umumnya pada jamaah sekalian, kut memberi manfaat bagi kita semua. Sama sekali saya tidak berhajat untuk istilahnya bahasa kami dulu untuk menggurui. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk menggurui jamaah sekalian. Bukan ingin jadi guru. Hanya kebetulan saya diberi peluang untuk menyampaikan dan jamaah mendengarkan. Itu saja. Jadi tidak ada niat untuk menggurui, menjadi guru, tidak. Karena saya jamaah sekalian berada di level yang sama. Yang saya sampaikan tadi semua berada di atas kepala kita. Saya di bawah apa yang saya sampaikan tadi. Jamaah pun berada di atas. Siapa yang bertuah, tentu siapa di antara kita yang lebih segera menyaut seruan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah sentiasa melindungi kita, meringankan anggota tubuh kita, dan membimbing kita ke jalan ridhonya, istiqomah dalam menjalani perintah agama hingga suatu saat kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jemaah sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita bacaan tasbih farah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.